Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas terkait anatomi dari stroke. Ya, sebelum mengetahui lebih dalam tentang stroke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu stroke. Stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan gejala atau tanda klinis yang berkembang dengan cepat berupa gangguan fungsional otak lokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam dan dianggap berasal dari pembuluh darah. Serangan bisa berasal dari iskemik atau hemoragik. Selanjutnya yaitu ada objek di mana hasil EKG menunjukkan adanya gangguan ritme jantung. Yang kedua yaitu hip, eyes, ears, nose, and throat. Hasil lab menunjukkan natrium 138 mili ekuivalen per liter. Yang kedua yaitu kalium 3,8 mili ekuivalen per liter. Yang ketiga yaitu kalsium 103 mili ekuivalen per liter. Dan yang keempat yaitu karbon dioksida 29 mili ekuivalen per liter. Hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan di otak. Dan EKG menunjukkan adanya perubahan ritme jantung tidak teratur dan seringkali cepat. Kemudian ada subjek. Yang pertama yaitu subjek stroke hemoragik, di mana pasien mungkin mengeluh sakit kepala berat, mual muntah, penurunan kesadaran, dan berhalusinasi. Yang kedua yaitu ada iskemik, di mana pasien mungkin mengeluh kelemahan di satu sisi tubuh, ketidakmampuan untuk berbicara, kehilangan penglihatan, vertigo, atau jatuh. Berikut adalah klasifikasi dari stroke. 15% stroke merupakan stroke hemoragik yang penyebabnya adalah perdarahan subarachnoid, perdarahan intracerebral, perdarahan subdural. Kemudian 85% dari stroke merupakan stroke iskemik yang terdiri dari 20% penyakit aterosklerotik cerebrovaskular yang penyebabnya adalah hipoperfusi dan emboli arteriogenik. 25% stroke merupakan stroke lakunar, 20% merupakan emboli kardiogenik yang penyebabnya adalah gangguan denyut jantung, gangguan katup jantung, dan ventricular trombi. 30% merupakan stroke kriptogenik dan 5% karena penyebab lain, di mana penyebabnya adalah prothrombic stage, pembedahan, artritis, migrain, dan penyalahgunaan obat. Berikut adalah stroke iskemik atau stroke sumbatan, di mana stroke iskemik adalah salah satu jenis stroke yang terjadi saat aliran darah pada pembuluh darah dalam otak mengalami kesulitan atau terjadi penyumbatan, di mana penyumbatan ini dapat disebabkan oleh karena adanya pembentukan darah pada pembuluh darah organ yang lain yang ada pada tubuh. Selanjutnya ada stroke hemoragik. Nah, stroke hemoragik adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di sekitar atau di dalam otak, sehingga suplai darah ke jaringan otak akan tersumbat. Berikut saya menjelaskan mengenai patofisiologi dari stroke iskemik. Stroke ini terjadi ketika penyempitan pada bagian arteri di otak atau adanya penyumbatan aliran darah. Penyumbatan aliran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada trombus, ada embolu, di mana penyumbatan mungkin disebabkan oleh gumpalan darah. Ini disebut dengan trombus. Trombus ini yang terbentuk di arteri pada otak karena aliran darah, sehingga menyebabkan jaringan pasokan dari arteri menjadi kekurangan nutrisi. Maka kondisi ini disebut dengan iskemik. Nah, selanjutnya penyumbatan juga dikarenakan embolus, yaitu pembekuan darah yang terbentuk di tempat lain di daerah tubuh atau di dalam tubuh dalam perjalanan aliran darah menuju ke otak. Stroke hemoragik disebabkan karena adanya kematian sel pada jaringan otak, yang mana kematian sel tersebut disebabkan oleh inflamasi ataupun karena terjadinya apoptosis.
Nah, stroke hemoragik ini dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragik intracerebral dan stroke hemoragik subarachnoid. Untuk stroke hemoragik intracerebral, yakni pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah arteri di dalam otak. Pendarahan ini merupakan jenis stroke hemoragik yang paling umum terjadi. Pembuluh darah pecah, menumpahkan darah langsung ke otak. Akibatnya terjadi kerusakan jaringan nutrisi yang terhambat suplainya dan merusak jaringan otak. Kemudian untuk stroke hemoragik subarachnoid, yaitu kebocoran atau pecahnya pembuluh darah di dalam otak sehingga darah menggenangi atau menutupi ruang-ruang jaringan sel otak. Pendarahan ini di bagian permukaan otak terjadi ketika pecahnya pembuluh darah yang disebut aneurisme dan kebocoran darah di dalam ruang yang berdekatan antara otak dan tulang tengkorak kepala. Akibatnya tekanan tinggi pendarahan, hasilnya yaitu kerusakan serius pada jaringan otak. Berikut adalah algoritma dari stroke. Stroke dibagi menjadi dua, yang pertama untuk stroke hemoragik dan yang kedua adalah stroke iskemik. Stroke hemoragik terbagi lagi atas stroke subarachnoid dan stroke hemoragik lain. Untuk terapi stroke subarachnoid ada yang pertama prosedur operasi clipping aneurisma, di mana ahli bedah melakukan teknik craniotomy dengan cara menempatkan klip logam di dasar aneurysma pada pembuluh darah. Yang kedua, memulai terapi yang sesuai untuk mencegah perdarahan berulang, penyempitan pembuluh darah, hidrosepalus, dan kejang. Yang terakhir yaitu merencanakan rehabilitasi bagi pasien. Untuk terapi stroke hemoragik lain, dilakukan kontrol tekanan darah, upaya pencegahan preventif dan suportif yang sesuai ke pasien, serta rencana rehabilitasi. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Untuk terapi iskemia stroke yang dapat dilakukan seperti intervensi bedah pada pasien stroke iskemik akut terbatas, kemudian rehabilitasi dini, dan dalam pencegahan sekunder, endarterektomi karotid dari ulceri arteri karotid stenotik adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi kejadian stroke. Kemudian yang kedua ada terapi hemorrhagic stroke. Pada terapi ini dapat dilakukan seperti penyisipan extraventricular drain dan pemantauan terapi intraskranial. Kemudian yang terakhir ada perawatan bedah hematoma intracerebral. Selanjutnya terapi farmakologi. Untuk terapi farmakologi iskemia stroke seperti TPA, aspirin bleeding daily, clopidogrel, ticlopidin, dan warfarin. Kemudian untuk terapi farmakologi hemoragi stroke seperti nimodipin, kemudian ada heparin for DVT prophylaxis. Interaksi untuk ibu hamil dan anak, golongan antikoagulan, pemberian heparin, pengaturan efek karena asam asetilsalicila, dextran, antikoagulan, penisilin, pemberian intravena, antiflogistik, non-steroid, kehilangan efek karena asam ascorbat, antihistamin, digitalis, nikotin, nitrogliserin, tetrasiklin, penguatan efek propanolol karena pendesakan keluar dari ikatan protein plasma, pemberian dana paroid, perubahan hasil tes pembekuan darah apabila diberikan bersama-sama dengan antikoagulan oral, lepirudin dan desirudin. Pemberian bersama-sama dengan trombolitik atau marcumar menyebabkan risiko pendarahan lebih besar. Derivat, kehilangan efek oleh barbiturat, karbamazepin, kolesteramin, digitalis, diuretik, dan rifampicin. Penghambat agregasi trombosit, diklopidin, clopidogrel, absiximab, tirofiban. Peningkatan bahaya pendarahan pada kombinasi dengan antikoagulan lain, perpanjang efek karena obat tidur atau penenang, diklopidin, kenaikan resiko TUKA GIT pada kombinasi dengan antirematik non-steroid seperti clopidogrel. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye.